Ada ribuan orang di India yang tiap hari ngerjain hal yang paling biasa, potong buah, ngelipat baju, bikin kopi. Tapi bedanya di sini adalah, tiap di kepala mereka itu nempel sebuah kamera, ngerekam tiap gerakan tangan mereka. Dan rekaman itu lagi dipakai buat ngelatih robot AI. Robot AI yang nantinya bakal ngerjain persis kerjaan yang lagi mereka rekam itu. Dan robot itu nantinya akan gantiin pekerjaan mereka. Ini kedengarannya kayak cerita distopia yang baru, tapi enggak. Ini cuma versi terbaru dari pola yang udah keulang 500 tahun dan bahkan lebih. Tiap kali manusia untuk nyoba stop teknologi baru, manusia selalu kalah. Dan ini bagian anehnya. Yang ngelawan paling keras, biasanya malah mereka yang paling kalah. Di video kali ini gue mau cerita ke kalian dan mungkin aja ngebuka mata, terutama buat kalian yang benci sama teknologi karena majunya itu terlalu pesat. Gue berharap dengan kalian nonton video ini, kalian jadi bisa lebih beradaptasi apapun teknologi ke depannya. Karena dengan kecepatan kemajuan teknologi yang sekarang, kita bisa ekspektasikan bakal banyak teknologi yang bisa ngedisrupsi kehidupan kita. Dan gue mau kalian setelah nonton video ini, coba jawab pertanyaan bukan apakah kalian bisa stop teknologinya, tapi kalian ada di sisi yang menang atau yang kalah. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin gue Josh Gultom, dan di channel ini gue banyak ngomongin soal konspirasi, tentang finance, dan juga tentang teknologi, ya kayak misalnya AI dan juga kripto. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Buat kalian yang mau dukung gue secara langsung, kalian juga bisa klik join di sebelah tombol subscribe, di mana kalian nanti bisa nonton video yang belum tayang duluan, dan bisa nonton video-video yang eksklusif. Dan kalau misalnya join membership itu berlebihan buat kalian nggak mau keluar duit, gak masalah guys, kalian juga bisa sebenarnya, ini sangat ngebantu algoritma channel gue, yaitu kalian klik aja link Shopee di bawah. Kalian belanja barang apapun, gak harus barang yang ada di bawah, kalian klik aja di link di bawah, kalian belanja Shopee, kalian belanja biasa ya. Dan nantinya komisi affiliate itu akan masuk ke channel ini. Dan walaupun komisinya itu kecil banget, tapi itu bener-bener ngedukung channel ini untuk terus maju dan video gue makin rame ke depannya. Itu salah satu cara yang gue kelihatan itu paling ngaruh di channel gue ini. Oke guys, thank you so much. Kita lanjut ke video ini. Di sebuah pabrik garment di Gurugram yang namanya, ini adalah salah satu kota industri besar di India yang nggak jauh dari daerah New Delhi. Di sana tuh ada ratusan buruh yang tiap hari tuh ngejahit potongan kain, ada nempel-nempel label dan macam-macam. Kerjaannya kerjaan biasa, kerjaan buruh lah. Tapi kepala mereka semua itu nempel satu benda kecil, kamera putih, diikat kayak bandana. Dan mereka dikasih tahu kalau alat itu buat ngecek produktivitas kerjaan mereka. Buat lihat siapa yang kerjanya benar dan siapa yang enggak. Itu yang mereka tahu. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu. Kamera-kamera itu ngerekam sesuatu yang namanya egocentric data. Gampangnya, rekaman dari sudut pandang mata manusia. Cara tangan gerak, ya gimana mereka megang sesuatu, motong kain dan segala macamnya, gimana mereka lipat-lipat kain, itu semuanya kerekam. Nah, robot AI yang kalian sering lihat berseliweran belakangnya ini, robot yang harusnya kerja di dunia nyata itu nggak bisa belajar gimana cara ngelipat, gimana cara ngerjain apa yang mereka lakukan dari teks internet kayak chatbot, nggak bisa. Robot asli butuh ngelihat langsung gimana tangan manusia bergerak untuk ditiru. Dan buruh-buruh pabrik itu tanpa mereka sadari lagi ngajarin robot AI untuk gimana caranya kerja jadi mereka. Dan suatu saat akan gantiin mereka semua. Dan ini guys bukan satu pabrik doang. Di seluruh India, ribuan orang lagi ngerjain hal yang sama. Kalian bayangin, ribuan buruh pabrik pakai alat yang katanya untuk cek efektivitas kerja mereka, ternyata dipakai buat bantuin AI yang suatu saat bakal jadi alasan untuk pecat mereka sendiri. Dan gue cukup yakin per video ini dibuat, harusnya ini sudah berbagai daerah ya dilakukan, ya nggak cuma di India doang. Dan harusnya at this point, ya mungkin aja berita ini udah nyebar dan akhirnya buruhnya juga ngerti kenapa mereka harus pakai kamera di kepala mereka. Tapi apakah kita yakin bahwa semua orang bakal mogok kerja? Apakah kita yakin mereka nggak diancam untuk dipecat? Apakah mereka beneran punya pilihan? Tapi gini, kalau kita lihat dari satu perspektif ini, teknologi atau perkembangan teknologi itu kelihatan sangat-sangat destruktif, sangat nggak manusiawi. Banyak memakan banyak pekerjaan manusia. Tapi ini semua tidak terdengar antagonis kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda. Kita harus kritis di sini. Kita ngeliat dari perspektif yang berbeda. Di kejadian ini, nggak semua orang itu jadi korban. Ada satu orang namanya adalah Nagi Reddy.
Ini cukup terkenal kemarin muncul di media. Umurnya itu 25 tahun. Dan dia tinggal di Chennai. Ini salah satu kota besar juga di India Selatan. Dia beda dari buruh pabrik tadi. Karena emang si Nagi Reddy ini tuh bukan buruh pabrik. Dia orang biasa. Ya, dia punya pekerjaan yang lain. Dia tahu persis apa yang dia kerjain. Dia tahu ketika dia nempelin kamera di kepalanya, dia tahu persis itu buat apa. Tiap hari dia berdiri di dapurnya sendirian, dia ambil HP, ikat di kepalanya, terus dia mulai motong mangga, motong buah-buahan. Ya. Dia bukan kerjaan di pabrik, bukan disuruh bos, dia yang milih sendiri karena itu emang hasilin dia duit. Dan ini bukan rekaman asal-asalan ya, cuma nempel kamera terus bebas ngapa-ngapain ya, nggak kayak gitu. Setiap kali ada tangannya keluar dari layar kamera, itu aplikasinya bakal bunyi. Jadi bukan rekaman berkualitas rendah. Nah, tiap 1 jam video yang dia kirim, dia tuh dibayar sekitar 250 rupiah. Kurang lebih sekitar 40 ribuan rupiah lah. Dan dia sendiri juga bilang, siapa yang nggak mau dibayar segitu cuman buat ngerjain kerjaan rumah. Kerjaan yang emang harus dikerjain, yang biasanya nggak dibayar, sekarang jadi dibayar. Nah, si Nagi Reddy ini itu nggak merasa dia dieksploitasi. Dia ngerasa dapat kesempatan karena dia di sisi yang berbeda dari kenaikan teknologi ini. Coba kita bandingin. Buruh pabrik tadi yang di awal, itu terpaksa merekam karena nggak ada pilihan. Mungkin memang belum bisa beradaptasi, mungkin tidak ada pilihan pekerjaan lain, atau mungkin tidak mau berpindah. Nagi Reddy itu tahu persis, dan dia yang mencet tombol untuk ngerekam sendiri. Karena ya itu beneficial juga buat dia. Buat sebagian orang, ini mungkin kelihatan seperti bikin si Nagi Reddy ini tuh kelihatan kayak penjahat. Wah, gara-gara si orang-orang kayak Nagi Reddy ini tuh banyak loh buruh pabrik yang akhirnya nanti kedepannya bakal dipecat. Tapi ini kita bukan ngomongin soal moral di sini. Kita harus ngerti yang namanya gravitasi ekonomi. Ini nggak bisa dibendung. Kalian pasti ingat dulu di mana banyak banget ojek pangkalan yang dulunya tuh ngelawan ojek online habis-habisan. Ya bentrok, demo, berantem-berantem, ada sweeping, spanduk ancaman di mana-mana. Kalian pasti ingat zaman-zaman itu, ya. Ojek online jadi banyak diburu pada saat itu. Tapi gravitasi ekonomi itu nggak peduli. Ujungnya banyak dari mereka sendiri yang ojek pangkalan yang akhirnya download aplikasinya dan jadi driver online. Polanya selalu sama. Tiap kali ada yang menolak, selalu ada orang lain yang jalan terus dan ambil kesempatan baru itu. Si Nagi Reddy ini bukan penjahat. Dia cuma orang yang jalan pas lagi ada orang yang teriak dan berhenti. Dan kalau kalian kira ini adalah pola yang baru belakangan ini aja terjadi gara-gara teknologi semakin berkembang, enggak guys. Ini udah keulang selama 500 tahun lebih. Sini gue ceritain. Di tahun 1492, 500 tahun lebih sebelum ada AI. Waktu itu kalau orang mau bikin buku, caranya cuma satu. Disalin pakai tangan. Jadi beneran ada orang yang nulis. Huruf demi huruf itu ditulis sama satu orang yang namanya juru tulis. Ini literally ada profession atau sebuah pekerjaan yang bener-bener dihormati pada saat itu. Satu buku itu bisa makan waktu berbulan-bulan karena emang bukunya tuh rapi banget tulisnya. Kalian kalau lihat buku-buku zaman dulu kan kaligrafinya bagus banget ya. Buku-buku dulu seperti itu. Dan itu adalah kerjaan yang sangat dihormati dan dianggap sebagai pekerjaan yang suci. Gue mau kalian paham konteksnya di sini ya. Ini adalah pekerjaan yang suci dan dihormati pada saat itu. Karena emang yang disalin itu adalah biasanya Alkitab dan segala macamnya. Nah, out of nowhere, tiba-tiba mesin cetak itu datang teknologinya. Tiba-tiba, satu buku yang dulunya tuh butuh waktu begitu lamanya untuk nulis, itu sekarang bisa dicetak dengan kualitas yang sangat bagus, dalam jumlah yang banyak, dalam hitungan hari. Dan profesi juru tulis di situ mulai mati. Nah, di cerita ini ada satu biarawan yang namanya itu Johannes Trithemius. Ini dia dari Jerman. Dia tuh nggak terima tentang teknologi ini. Dia menolak. Dia nulis satu buku. Isinya itu adalah pembelaan berapi-api buat para juru tulis. Dia tuh membela juru tulis supaya mesin cetak ini tuh stop produksi. Dia bilang menyalin dengan tangan itu mulia, bikin orang lebih dekat sama Tuhan. Dan dia ngajak biarawan lain untuk jangan nyerahin pekerjaan mereka ke mesin cetak. Tapi disinilah ironinya. Biar bukunya, buku yang demo soal supaya mesin cetak itu tuh nggak dicetak, nggak dibuat lagi lebih banyak. Supaya bukunya itu bisa dibaca sama lebih banyak orang, Trithemius kepaksa nyetak buku itu pakai mesin itu sendiri. Pakai mesin cetak. Buku yang isinya menyerang mesin cetak, terbit jadi buku cetakan di tahun 1494. Bahkan perpustakaan biaranya sendiri dia isi pakai buku-buku cetakan. Orang yang paling vokal ngelawan teknologinya, ujungnya pakai teknologinya itu juga. Dan ini polanya. Yang ngelawan paling keras, ujungnya malah kalah dan most of the time malah pakai teknologinya mau tidak mau. Persis kayak Gojek sama Grab. Dan mungkin aja orang India yang sekarang sedang kejadian. Tapi oke,
Kita coba geser sedikit atau kita bikin skenario berbeda. Gimana kalau ada sekelompok masyarakat yang kompak nih ngelawan teknologinya, nggak cuma satu biarawan atau beberapa biarawan doang. Ada masyarakat kelompok gede yang melawan teknologinya. Mereka kompak ngelawan karena itu mengancam pekerjaan mereka. Dan akhirnya sampai demo dan bahkan sampai perang. Pernah nggak? Jawabannya pernah. Dan itu kejadian di tahun 1800-an. Di awal tahun 1800-an, di Inggris, ada sekelompok buruh tekstil yang udah muak banget pada saat itu. Mesin tenun, mesin untuk bikin kain, yang secara otomatis, itu lagi ngambilin kerjaan mereka satu-satu. Dan reaksi muak mereka ini udah terlalu parah dan mereka beneran ambil action pada saat itu. Mereka ambil palu dan mereka nyerbu pabrik malam-malam pada saat itu. Dan mereka hancurin mesin-mesin itu sampai hancur semuanya. Kelompok mereka ini dikenal dengan nama Luddite. Ya, kalian bisa search sendiri namanya. Luddite. Itu ada gerakannya beneran. Dan negara pada saat itu nanggepinnya juga nggak main-main guys. Karena menurut pemerintah, ini adalah teknologi yang memang bisa memajukan perekonomian negara dan ya memang iya gitu. Pemerintah Inggris pada saat itu sampai bikin undang-undang yang bikin menghancurkan mesin itu jadi kejahatan dan hukumannya hukuman mati. Bahkan ya pada saat itu ada penyair terkenal ya, kita bisa bilang sekarang kayak influencer lah ya. Namanya adalah Lord Byron yang ngebelain para buruh ini di depan parlemen. Dan ya dia tetap kalah dan undang-undangnya tetap disahkan pada saat itu. Dan Luddite itu tetap kalah. Mereka ngelawan sekeras-kerasnya, taruhannya tuh nyawa bahkan, dan mesinnya tetap menang. Dan ini bukan cuma soal tekstil guys. Ya. Tahun 1900 di Amerika, ada lebih dari 24 juta kuda. Kuda ya, gue ngomongin kuda bukan manusia. Dan literally semua transportasi darat itu menggunakan kuda ini. Dan ini bukan masalah industri transportasi doang kalau kita ngomongin kuda. Tapi satu ekonomi gede banget. Itu semuanya nempel di kuda ini. Tukang sepatu kuda, itu butuh kuda. Pandai besi, butuh kuda. Pembuat kereta, butuh kuda. Sampai pembuat cambuk kereta kuda, itu butuh kuda yang banyak untuk mereka bisa hidup. Semua orang itu hidup dari kuda. Terus, teknologi mobil tiba-tiba datang. Dalam waktu cuma 20 tahun, semua profesi yang gue sebutin itu di sana lenyap. Coba sekarang kalian tanya, apakah orang yang tiba-tiba bekerja sebagai montir bengkel mobil, sebagai pengrajin kain pakai mesin, pencetak buku dengan mesin cetak, dan bahkan abang-abang Grab Gojek itu bisa kita bilang sebagai penjahat? Karena enggak, itu cuma gravitasi ekonomi doang yang bergerak dan mereka akhirnya pindah ke sana. Adanya teknologi baru yang ngedisrupsi satu industri, itu membuat gravitasi ekonomi itu terjadi. Ketika ada teknologi baru, ada sebuah tempat baru yang terbuka dan akan ada banyak orang yang rame-rame berpindah ke sana. Polanya itu udah jelas. Dan pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang kalah di masa lalu, tapi siapa yang lagi kalah sekarang. Oke, gue mau jujur sama kalian. Gue di sini bukan mau ngebela perusahaan yang nyuruh orang pakai kamera di kepala mereka, terus ngerekam pekerjaan mereka, terus nanti akan diganti sama AI. Nggak gitu juga ya. Gue bukan ngebela mereka. Dan di sini gue juga nggak nyalain orang India yang namanya Nagi Reddy tadi itu, yang milih ambil kesempatan itu dan hasilin uang dari sana. Yang mau gue omongin ke kalian, lebih penting dari itu. Tiap kali ada gebrakan teknologi, selalu ada pihak yang menolak. Itu wajar. Dan alasannya selalu masuk akal di setiap zamannya. Ya. Juru tulis pada saat 1400-an, ada Luddite, ya, ada ojek pangkalan, semuanya punya alasan yang kuat. Dan mereka merasa terancam karena pekerjaan mereka bisa hilang. Tapi semuanya kalah. Bukan karena mereka salah, tapi emang itu sifat naluri manusia dan itu sangat normal. Sekarang giliran kalian. Robotnya udah mulai belajar dari rekaman ribuan orang di India. Datanya udah mulai dikumpulin. Teknologinya udah pasti datang. Itu udah nggak bisa didebatin. Yang masih bisa berubah cuma satu. Kali ini setelah baca pola itu, kalian mau adaptasi atau enggak? Gue percaya ada namanya pekerjaan baru ketika pekerjaan lama itu digantikan. Ya, yes, buruh pabrik hilang mungkin karena AI, tapi AI juga butuh makan. Ini kenapa ada orang kayak Nagi Reddy tadi yang malah dapat kerja dari industri yang totally baru pada saat itu. Nah, ada nggak nih tempat yang mirip kayak gitu yang dikerjain sama si Nagi Reddy ini yang bisa diakses di Indonesia? Sebenarnya pas gue cari-cari ada-ada aja. Cuman pekerjaannya memang bervariasi dan udah nggak sesimpel yang dikerjain sama si Nagi Reddy itu. Mungkin karena datanya sudah cukup banyak atau sudah
sudah cukup kali ya bisa gue bilang. Tapi beberapa minggu lalu guys, gue datang ke acara VIP gitu dan gue networking di sana dan gue kenalan sama satu company. Ya, ini company yang namanya Axis Robotics. Ini startup baru gitulah. Ini basically adalah company yang jual data ke perusahaan AI mirip sama yang dikerjain sama si Nagi Reddy tadi itu. Tapi agak beda konsepnya. Cara kerjanya sebenarnya cukup simple, tapi butuh skill, butuh learning curve dikit. Kalian buka browser, terus kalian ngendalin lengan robot, tangan robot virtual gitu. Dan basically ini kayak game capit-capit gitulah. Dan kalian disuruh kerjain tugas-tugas sederhana kayak misalnya pindahin piring, angkat buah, dan lain-lainnya. Tiap level yang kalian selesain dari virtual machine itu, kalian sebenarnya lagi ngajarin robot beneran. Cara bergerak itu tuh kayak gimana. Data kalian itu beneran kepake dan mereka udah pernah nerapin ini ke robot fisik asli. Nah, menariknya di sini adalah ini project crypto yang belum ada koinnya per video ini direkam. Oke, ini kenapa tiba-tiba gue ngomong kripto nih? Tunggu sebentar. Mungkin bagi teman-teman yang ngerti kripto beneran, itu ngerti apa maksud gue. Yes, artinya mereka bakalan ada airdrop dan ini belum dikonfirmasi official sama Axis Robotics-nya sama sekali. Ini belum ada dikonfirmasi sama sekali. Ini alpha info basically. Tapi gue langsung dikasih tahu sama timnya secara pribadi langsung gue ketemuan kalau beneran ada airdrop di akhir tahun ini dan paling lambat awal tahun depan. Dan kalian yang dengar ini sekarang, ya mungkin video ini baru tayang sehari 2 hari, kalian bener-bener early dengar ini. Buat teman-teman yang nonton ini yang nggak paham kenapa ini unik atau ini adalah kesempatan yang cukup oke, airdrop itu basically adalah event di mana kalian bisa dapetin koin kripto gratis kalau kalian kerjain tugas-tugas tertentu. Di kasus ini tugasnya cukup simple, tapi agak teknis lah bisa gue bilang. Karena pas emang gue cobain ya kerja capitnya itu nggak segampang yang gue kira. Butuh beberapa menit, beberapa waktu untuk bisa benar-benar paham cara kerja capitnya. Dan menurut gue ini malah bagus karena nggak banyak orang yang benar-benar sanggup untuk kerjain. Dan karena ini kripto, euforianya itu lebih gede dan harga koinnya itu bisa naik signifikan ketika nanti akhirnya koinnya launching. Semakin banyak kalian kerjain tugasnya, semakin banyak koin kripto yang nantinya akan kalian dapatkan. Nah ini nantinya, buat yang ngerti-ngerti aja, ini nanti jalan di jaringan base. Dan ini, siapa yang masuk paling awal, itu yang paling diuntungin. Karena ya, itu basically ya natural sifat airdrop ya. Siapa yang paling sering kerjain, paling awal, paling banyak kerjain, paling rajin, itu yang paling diuntungin. Dan soal resiko, ini yang perlu kalian tahu, resikonya sangat kecil dan bahkan hampir gue bilang nggak ada. Kalian cuma perlu pakai wallet kripto kosong, isiin cuma sekitar $1 aja buat bayar gas fee. Dan kalian nggak beli koin apapun. Nggak ada modal yang kalian harus pertaruhin sama sekali. Kalian cuma main dan nantinya kalian akan dapat koin gratis. Satu hal penting, kalau kalian mau explore, kalian cek aja link yang di deskripsi di bawah dan gue juga kasih tutorialnya. Ya gimana cara connect walletnya, gimana cara mulainya. Kalau kalian nggak ngerti kripto, tutorialnya ada di bawah. Pastiin aja kalian pakai link di bawah karena itu link khusus yang langsung dikasih sama Axis Robotics ke gue supaya bisa tracking users di Indonesia. Oke guys, kita lanjut ke video ini. Ada yang bilang kalau kita nggak usah terlalu khawatir karena kerjaan itu tuh nggak akan hilang gara-gara teknologi. Ya, yang ada cuma berubah bentuknya aja. Kerjaannya berubah, industrinya berubah. Dan selalu ada jenis kerjaan yang baru nantinya akan muncul. Kita sebagai manusia harus bisa adaptif dan bahkan harus berani pindah industri. Kalau gue boleh curhat, gue pribadi itu dulunya kerja di industri pengisi suara iklan. Gue dulu voice over artist guys. Kalau kalian pernah nonton iklan dulu di YouTube, di TV, beberapa iklan tersebut adalah suara gue. Tapi akhirnya gue berani berpindah dan milih jadi influencer kayak sekarang. Kenapa gue berhenti jadi pengisi suara iklan walaupun gajinya cukup oke? Ya karena ada AI. Gue sendiri juga sebenarnya jadi korban. Tapi akhirnya gue adaptif dan gue pindah ke industri yang lain. 500 tahun lebih di mana teknologi itu berhasil ngedisrupsi pekerjaan manusia. Dan kalau kita ngeliat dari hal tersebut, sejarah udah ngebuktiin satu hal. Ngelawan langsung teknologi, most of the time, malah kalah. Ini gue kedengarannya pesimis, tapi gue bukan pesimis, tapi coba lihat dari sudut pandang kacamata lain. Robotnya, robot AI, itu bakal tetap datang. Mau kalian rekam di kepala kalian atau enggak, itu bakal tetap datang. Even kalian nggak ngelirik sama sekali dan bodoh amat sama teknologi tersebut, dan tapi kalian nggak suka, bakal ada orang lain yang kerjain hal tersebut dan robotnya bakal tetap datang. Kalau kalian ngerasa kerjaan kalian belum terancam, that's good. Good for you. Tapi boleh deh coba berpikir, gimana kalau AI beneran bisa gantiin pekerjaan kalian? Kalian beneran punya plan B nggak untuk bisa terus adaptif?
Karena kalau kalian nggak punya plan B, kalian nggak tahu kapan suatu saat ada kamera yang nempel di kepala kalian yang sebenarnya siap-siap akan menggantikan pekerjaan kalian. Di zaman sekarang, nggak ada salahnya kalian belajar skill-skill baru di luar sana. Skill yang bahkan di luar industri kalian. Oke guys, kita ketemu lagi di video berikutnya, atau kalian juga bisa nonton video di kiri kanan ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.